Macam tak betul je budak ni. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya Tina. Saya Michael Diego. Nama saya Rona. Nama saya Janet. Dan nama saya Cahaya. Kami di sini ingin membuat video PKWU tentang wawancarai kerajinan tangan. Jadi kita di sini akan mewawancarai sebuah kerajinan. Kita di sini udah berada di tempat kerajinan bingkai. Tepat dua lokasinya di mana nih, Kak? Di Tugu Juang ya guys, di situ. Ya. Patokannya di Tugu Juang atau enggak di depan stasiun. Pas banget. Dan nama tokonya Smile Frame ya guys. Kita akan mewawancarai beberapa pertanyaan ke bapaknya. Kita temuin dulu guys. Guys, sekarang kita udah di tempat kerajinan Smile Frame ya, dan kita akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Kita akan temui bapaknya dulu. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Bapak, boleh nanya? Mau wawancara, izin. Ada beberapa pertanyaan soal kerajinan Bapak. Ini kita mau nanya di mana? Di luar sini? Di sini? Di sini ya, guys. Guys, sekarang kita udah sama bapaknya ya. Bapak namanya siapa? Ismail. Ismail. Bapak ini namanya Ismail guys. Dan kita mulai nanya aja ya Pak, langsung. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pengrajin kayu? Kerja sih udah puluhan tahun, Mbak. Udah hampir 12 tahun. 12 tahun. Iya. Tahun berapa Bapak mulai pekerjaan ini? Mulai awalnya sih tahun sekitar 2005-an kerja ya. Kalau kerjanya ya, pasti kalau buka sendiri ya paling baru sekitar tahun 2015. Pertanyaan ketiga, berapa buah yang bisa Bapak hasilkan dalam sehari? Sehari ini bisa tergantung motif sih. Kalau motif gini aja nih bisa sampai 50 sampai 75 piece Dalam sehari? sehari ya. Lumayan ya Pak ya? Iya. Terus pertanyaan keempat, berapa harga satu buah kerajinan Bapak seperti ini? Tapi bervariasi, kalau kayak gini kita sampai 30 sampai 35 ribu per piece-nya. Iya. Selanjutnya, apakah bahan kerajinan tersebut mudah didapatkan dan apakah membutuhkan pemrosesan tambahan sebelum dapat digunakan dalam kerajinan? Iya Mbak, kalau bahan-bahan kerajinan ini mudah dibuat, kita udah ada pemasoknya. Untuk prosesnya juga ya pasti ada prosesnya, dari pemotongan, perakitan sampai pemasangan kaca gitu. Bagaimana bahan kerajinan tersebut diolah menjadi produk jadi? Apakah membutuhkan tingkat keahlian khusus atau peralatan khusus, Pak? Kalau keahlian kita emang harus keahlian, karena peralatan juga ada peralatan khususnya supaya hasilnya juga bagus, rapi, dan tidak membuat konsumen kecewa lah tentunya. Ya. Siapakah khalayak sasaran dari produk kerajinan tersebut? Kalau sasaran pemasaran kita itu untuk masyarakat umum, untuk lembaga-lembaga pemerintahan, ke studio-studio foto juga, itu percetakan. Gitu. Apa keunikan atau nilai tambahan dari produk kerajinan tersebut? Kalau keunikan ini ya model ini dibilang unik karena dia ada kembang-kembangnya, mewah juga, dia bisa lebih mewah sesuai dengan permintaan konsumen lah kalau masalah bentuk yang unik-unik itu.
Apakah memiliki keunggulan dalam hal desain, kualitas, atau harga dibandingkan dengan produk serupa di pasaran? Kalau keunggulan jelas ada, kualitas juga ya kita pakai kualitas barang yang bagus. Dari pengecetan ini juga kita pakai cat yang ori, pakai cat mobil tentunya biar bagus. Bagaimana rencana untuk memasarkan produk kerajinan tersebut? Ya rencananya kita ya silaturahmi ke lembaga-lembaga pemerintahan, percetakan, pengusaha-pengusaha percetakan, dan juga itu tadi studio-studio foto kita rangkul untuk bisa kerjasama sama kita. Oke Pak, lanjut pertanyaannya ya. Oke Pak, bagaimana proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk usaha kerajinan Bapak? Pendapatannya kita biasanya pendapatan ya dari hasil jualan ini pendapatan kita. Gitu. Terus, apakah rencana keuangan Bapak tersebut realistis dan layak dan dari segi investasi dan keberlanjutan usaha? Kalau itu ya jelas layak, kita udah perhitungkan sebelumnya. Kalau kita mau buka usaha gini kita harus perhitungkan di pasar kayak mana, jadi kita bisa jalan terus gitu. Oke Pak, makasih ya Pak. Apakah Bapak menyenangi pekerjaannya? Kalau untuk memulai pekerjaan kita harus senang dulu dong sama jenis pekerjaannya supaya kita fokus untuk bisa mengerjakannya dan memasarkannya. Terus pertamanya itu harus senang dulu dengan pekerjaan yang kita jalani gitu. Jadi sekarang Bapak lapang dada itu mengambil iya. pekerjaan ini? Kelas lah. Apakah harapan Bapak dengan pekerjaan Bapak ke depannya? Harapan kedepannya ya bisa terus berusaha, harapannya ya itu sampai akhirnya bisa menambah penghasilan sendiri juga. Terima kasih ya Pak. Kenapa Bapak memilih pekerjaan ini? Karena prosesnya mudah dipelajari, nggak terlalu rumit. Kita nggak terlalu harus punya keahlian khusus, tapi kita ini mudah dipelajari proses untuk kerajinan ini. Selanjutnya, terinspirasi dari mana ukiran yang Bapak ukir di kerajinan Bapak? Ini terinspirasi dari dulu diajarin kawan ya, diajarin teman gitu, ikut-ikut kayak gini, jadi terinspirasi untuk mencoba membuka sendiri, untuk berusaha sendiri, mandiri lah. Oh, terinspirasi dari teman. Iya. Bapak dapat inspirasi pekerjaan dari siapa? Itu tadi awalnya kan kita karyawan juga, kita kan karyawan, jadi kita terinspirasi bagaimana caranya kita bisa lanjut buka usaha sendiri, bisa mandiri tanpa tergantung kepada orang lain. Jadi sekian wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang jangan